4 bangunan ruko di kawasan Pasar Induk, Caringin, Kota Bandung hangus terbakar hingga mengakibatkan seorang karyawan toko yang terjebak ditemukan tewas. Dua orang meninggal dunia setelah 2 truk dan mobil terlibat kecelakaan di Kota Semarang. Ayah kira ratusan anak. Warga Sumedang, Jawa Barat dikejutkan dengan temuan uang ratusan lembar di dalam kantong plastik yang mengambang di saluran irigasi di tepi sawah. Saya Remila Koper memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegagalan tersebut. Setelah lama bungkam, artis Rebecca Klopper akhirnya buka suara meminta maaf atas beredarnya video syur mirip dirinya di media sosial. Halo, selamat pagi pemirsa, dan juga semangat pagi ya. Semangat pagi harus dong, wajib. Semoga sehat-sehat pemirsa, dan kini saatnya kita menyimak rangkaian berita Fokus Pagi edisi Kamis 8 Juni 2023. Bersama kami, saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan, kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini dari Jakarta pemirsa, di mana seorang pelajar terkapar bersimbah darah setelah terlibat tawuran di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara di kawasan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara, aksi kejar-kejaran warnai penangkapan para pelajar yang diduga usai terlibat tawuran. Pelajar ini tak berkutik setelah berusaha melarikan diri saat dikejar warga. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan tawuran dengan kelompok pelajar lain di kawasan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara. 2 pelajar berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti. Bawa senjata bang? Nggak kelihatan sih, tapi satu motor 3 orang. Dia pakai itu, pakai apa? Tasi. Pada tas semua? Jalan gitu. Ya, takut juga sih orang dia tambah senjata tajam tuh. Tawuran 2 kelompok pelajar juga terjadi di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibatnya, seorang pelajar terkapar bersimbah darah usai dihantam benda tumpul oleh lawannya. Korban tak mampu beranjak akibat mengalami luka hantaman benda tumpul di bagian pelipis hingga menjadi tontonan warga sekitar. Korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Saat kejadian, seorang pelajar lain yang diduga sebagai pelaku tawuran juga diamankan warga. Polsek Jagakarsa masih menyelidiki kasus ini, diantaranya dengan memeriksa sejumlah saksi. Tim Liputan melaporkan. 4 bangunan ruko yang berada di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung hangus terbakar. Akibatnya 1 orang karyawan toko yang terjebak di lantai 2 bangunan ruko tewas. Kobaran api yang begitu besar melahap bangunan rumah toko di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Bahan material yang mudah terbakar di dalam ruko semakin membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung terus berjibaku memadamkan si jago merah yang terus membara. Akhirnya dalam kurun waktu 5 jam, dengan bantuan 20 mobil damkar, api yang melahap 4 bangunan ruko ini akhirnya dapat dipadamkan. Nahas, 1 orang pekerja ruko ditemukan tewas karena terjebak di lantai 2. Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi kejadian pada Rabu malam langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Barusan ada 1 orang perempuan.
Usia ditaksir menurut informasi 48. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Yuyun. Itu korban tuh sebagai apa, pekerja atau ya pemilik ruko? Menurut informasi sementara bahwa korban adalah pegawai dari ruko. Sementara itu, penyebab kebakaran ini masih diselidiki aparat kepolisian. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Berniat musnahkan sarang tawon menggunakan api, sebuah rumah adat Panggung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan terbakar. Api semakin berkobar lantaran bangunan tersebut terbuat dari bahan semi permanen seperti kayu. Innalillah. Kobaran api dengan cepat melahap rumah adat Panggung yang berada di Dusun Keleleng, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Rabu pagi. Api dengan cepat menghanguskan rumah lantaran material bangunan terbuat dari kayu. Subhanallah. La ilaha illallah. Kebakaran ini bermula saat pemilik rumah berusaha membakar sarang tawon yang menempel pada dinding rumah. Kemudian api menyebar dan membakar seluruh bangunan. Kronologis kejadian kebakarannya itu karena kebetulan ada sarang tawon yang melengket di dinding rumah adat tersebut. Warga tersebut membakar sarang tawon tersebut tanpa memperdulikan. Jadi istilahnya setelah ada sisa-sisa pembakarnya di situ, itulah yang menyebar sehingga terjadinya kebakaran. 2 unit mobil damkar yang tiba di lokasi tak dapat menyelamatkan bangunan bersejarah itu karena lokasi kebakaran sulit dijangkau. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Celakanya, si jago merah juga berkobar di sebuah rumah kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dan ini kejadiannya Rabu malam membuat bangunan tersebut ludes dalam api. Iya, diduga kebakaran berasal dari hubungan arus pendek listrik. Penduduk di Gang Damai ujung Jalan Alboin Huta Barat, Padang Sidempuan pada Rabu malam panik menyusul kebakaran yang melanda rumah seorang warga. Warga khawatir kobaran api yang besar merambat rumah mereka. Untuk itu dengan peralatan seadanya mereka berupaya memadamkan api. Beruntung api tidak menyebar ke bangunan lain dan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Di informasi lainnya, kabel optik jaringan internet yang terbakar membuat warga panik di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta. Kebakaran diduga akibat banyaknya kabel yang semrawut. Sejumlah warga di Jalan Cipinang Muara Raya, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara panik lantaran api yang membakar kabel optik jaringan internet dengan cepat merambat ke kabel listrik. Sini pusat teman, Bang. Tak ingin api menyambar pepohonan, beberapa warga berinisiatif memadamkan api dengan apar. Guna menghindari perambatan, petugas PLN memutus aliran listrik di kawasan itu. Sementara petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Jatinegara yang tiba di lokasi memastikan titik api padam dan tak merambat. Ternyata yang terbakar itu kabel optik, gitu ya. Kabel optik menyala, terus di atasnya itu kabel PLN, sehingga kabel PLN ini bisa terbakar, gitu. Mungkin kalau untuk kronologi kebakarannya kita kurang paham ya, karena di sini banyak kabel-kabel yang menumpuk ya, gitu. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hanya saja selama proses pemadaman, arus lalu lintas dari arah Basuki Rahmat menuju Pondok Kelapa maupun sebaliknya ditutup sementara untuk kendaraan roda 4. Warga pun meminta semrawutnya kabel yang diduga memicu munculnya api agar bisa dirapikan kembali oleh perusahaan pemilik kabel. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Dari informasi berikutnya, tambang batu di wilayah Grobogan, Jawa Tengah longsor dan menewaskan 2 orang penambang. Kedua korban meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan batu longsor. Inilah rekaman video amatir saat tebing setinggi 15 meter di lokasi penambangan batu di Desa Terkesi, Grobogan, longsor Rabu siang. 2 orang yang sedang mengangkut batu hasil tambang ke bak truk tewas seketika akibat tertimpa reruntuhan longsor. Reruntuhan tebing longsor juga membuat 1 truk terguling. Butuh waktu 1 jam bagi petugas mengevakuasi kedua jasad korban. Evakuasi dilakukan secara manual menggunakan cangkul dan linggis. Polisi menyebut lokasi tambang milik salah satu korban tak berizin.
Polisi telah mengimbau kepada warga agar tak melakukan aktivitas penambangan ilegal. Tapi tiba-tiba ternyata di tebing itu turun atau jatuh batu yang agak besar kemudian menimpa korban. Dan korban dua-duanya dinyatakan meninggal ilegal karena ini sangat membahayakan nyawa. Ada beberapa kali kejadian, kita himbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan jangan sampai menambang batu tanpa izin. Pegunungan batu di desa Terkesi masuk dalam kawasan karst atau batuan gamping sehingga tak boleh dilakukan penambangan. Arif Nur melaporkan dari Gerobokan, Jawa Tengah. Di informasi lainnya, hujan lebat yang terus turun mengakibatkan 6 wilayah kecamatan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dilanda banjir, tanah bergerak hingga longsor. Tumbangnya sejumlah pohon membuat sedikitnya 2 rumah rusak tertimpa. Tanggul jebol, longsor dari atas. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Sinjai mengakibatkan terjadinya longsor yang diikuti bencana tanah bergerak serta banjir yang melanda sejumlah kecamatan Rabu pagi. Tercatat 6 kecamatan terdampak tingginya curah hujan yang terus turun selama 2 pekan terakhir. Banjir itu terjadi di ibu kota kabupaten, 4 kelurahan terdampak di Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 2 desa. Nah, ini desa Panaikan dengan desa Kaloli. Bahkan kemarin di desa Bengkilengkese juga terjadi banjir. Sementara 3 kecamatan terdampak longsor adalah Kecamatan Sinjai Tengah, Bulu Podo, dan Kecamatan Sinjai Borong. Sedangkan bencana tanah bergerak terjadi di Kecamatan Sinjai Barat. Akibat bencana, sejumlah fasilitas umum rusak seperti akses jalan terputus, jembatan roboh, dan puluhan rumah rusak. Diperkirakan kerugian material akibat bencana ini mencapai puluhan miliar rupiah. Di Cianjur, Jawa Barat, longsor mengakibatkan jalan penghubung antar Kecamatan Leles dan Cijati di Cianjur Selatan tertutup material longsoran. Selain longsor, hujan deras juga membuat air sungai di Kecamatan Leles dan Cijati meluap hingga menggerus 4 rumah warga dan merendam area persawahan. Ada beberapa titik kejadian longsor dan banjir yang rumahnya menginggil sungai yang tergerus, yang mengakibatkan si pondasi rumahnya itu terbawa oleh arus. Sebagai tindak penanganan sementara pasca bencana, BPBD setempat mengungsikan warga yang rumahnya tergerus banjir dan longsor ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Dan pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, diantaranya proses evakuasi korban yang terjepit pada mobil usai terlibat kecelakaan dengan 2 truk berlangsung dramatis. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Menunaikan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Iya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Akibat cuaca panas ekstrim, lahan rumput kering di sekitar area runway Bandara Sultan Hasanuddin terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun penundaan penerbangan akibat kebakaran itu. Asap putih kebakaran membubung tinggi di sekitar kawasan runway Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Tebalnya asap membuat petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra keras memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 armada damkar gabungan dikerahkan. Ya, lahan kering di sekitar runway ini terbakar akibat suhu panas ekstrim. Hal ini terjadi akibat salah satunya akibat faktor alam. Suhu kita panas banget, sekitar 39 derajat. Ini bisa menimbulkan efek langsung kepada kebakaran tersebut.
Cuaca di sekitar Maros mencapai 49 derajat Celcius pada Rabu siang. Meski sempat terjadi kebakaran, insiden ini tak mengganggu jadwal penerbangan maupun kedatangan pesawat. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di informasi lainnya, kecelakaan maut melibatkan 2 truk dan mobil terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang tewas dalam tabrakan. Suasana di Jalan Prof. Hamka Ngalian, Kota Semarang, Rabu siang mencekam setelah terjadi kecelakaan maut melibatkan 2 truk dan 1 mobil. Petugas Basarnas, polisi, dan dibantu PMI dengan sangat hati-hati mencoba mengevakuasi korban yang masih terjepit di dalam mobil yang tertindih truk. Ya, tahan dulu Bu, tahan dulu Bu. Dalam kejadian itu, bocah dari pengemudi berhasil diselamatkan. Sementara pengemudi dan 1 penumpang lain merupakan bocah tetangga korban yang ikut dijemput pulang sekolah meninggal dunia. Kejadian bermula saat truk bermuatan pasir melaju tak terkendali hingga menabrak truk box di depannya. Truk muatan pasir lalu terguling menimpa mobil LCGC yang berada di jalur berlawanan. Itu masih dalam proses nanti penyelidikan kita ya. Kita cari-cari fakta di lapangan dulu. Jadi yang meninggal 2, 1 ibu, 1 anak-anak. Yang 1 ini selamat, alhamdulillah bisa kita evakuasi walaupun proses karena korban agak lama. Kita bawa ke rumah sakit Karyadi. Sopir truk hilang kendali diduga akibat mengalami remblong saat melaju kencang di jalan dengan kontur turunan. Sopir truk pingsan dan kini telah dibawa ke rumah sakit. Ali Mustaksirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, sebuah mobil pickup di Tangerang Selatan, Banten mengalami ringsek di bagian depan setelah menghantam pembatas jalan. Di Lamongan, Jawa Timur, akibat menabrak tiang lampu penerang jalan, mobil pengangkut uang ATM terguling. Kecelakaan yang menimpa mobil pengisi uang ATM terjadi di Jalan Raya Poros Pantura, tepatnya di Jalan Raya Desa Karangtinggil, Lamongan, Jawa Timur pada Rabu siang. Mobil terguling setelah berusaha menghindari sepeda motor yang berada di depannya. Mobil kemudian hilang kendali dan menabrak tiang lampu penerangan jalan. Petugas dibantu warga langsung mengamankan tiang lampu serta kabel listrik roboh agar tak mengganggu pengguna jalan lain yang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja sopir mengalami luka ringan. Sementara itu, kecelakaan tunggal juga terjadi di Jalan Bintaro Utama, Tangerang Selatan, Banten, Rabu sore. Mobil pickup ini mengalami ringsek di bagian depan setelah menabrak pembatas jalan hingga menyeberang ke jalur lain. Dari pemeriksaan sementara, polisi menduga terdapat kerusakan pada bagian gas mobil. Mobil yang semula hendak berbelok justru tiba-tiba melaju kencang. Usai diperiksa, mobil pickup dievakuasi menggunakan mobil derek dari lokasi kejadian. Kasus kecelakaan ini pun sudah dalam penanganan unit Lantas Polsek Pondok Aren. Berikutnya masih terkait dengan kecelakaan lalu lintas ya. Ini diduga menabrak tumpukan batu bata yang berada di sisi jalan, membuat seorang pengendara sepeda motor di Sleman, DIY, tewas di lokasi kejadian. Saat kejadian, korban terpelanting dan ditemukan tercebur ke dalam sungai. Nasib naas dialami seorang pengendara sepeda motor yang melintas di Kelurahan Sidoluhur, Kapanewon, Kudian, Sleman, Yogyakarta. Diduga korban menabrak tumpukan batu bata yang berada di sisi jalan hingga terpelanting ke dalam sungai dalam kondisi kaki tertekuk di belakang. Saat diperiksa, korban sudah tak bernyawa. Mengetahui nyawanya tak tertolong, keluarga korban yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris, tak kuasa menahan kesedihan. Semula sepeda motor vario melaju dari arah barat ke timur, kemudian sampai di datai, sesaat kemudian kenapa ke kiri sehingga oleng ke kiri, jatuh mata tunggal. Iya, korban meninggal dunia di TKP. Selanjutnya untuk tidak mau ditangani oleh jadi langsung dibawa ke rumah duka. Diduga kecelakaan yang dialami korban terjadi pada Rabu malam, namun korban baru ditemukan pada Kamis dini hari. Usai diperiksa oleh polisi, korban dinyatakan murni mengalami kecelakaan tunggal karena tidak ditemukan bekas penganiayaan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka yang terletak tak jauh dari lokasi kejadian.
Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polres Trenggalek mengindikasikan adanya unsur kelalaian dalam pengawasan kolam renang Tirta Jualita yang mengakibatkan 3 bocah tewas tenggelam. Pemerintah Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk menutup sementara kolam renang tersebut hingga ada standarisasi operasional prosedur di dalam kolam renang. Seperti inilah upaya pertolongan pertama yang dilakukan terhadap 2 dari 3 bocah yang tenggelam di kolam renang Tirta Jualita di Kelurahan Klutan, Kabupaten Trenggalek pada hari Minggu 4 Juni lalu. 2 korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 1 korban lain meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Sudomo. Pasca terjadinya insiden 3 bocah kelas 4 SD tewas tenggelam di kolam renang milik pemerintah Kabupaten Trenggalek tersebut, Satreskrim Polres Trenggalek melakukan sejumlah penyelidikan. Pihak keluarga korban tidak menuntut secara hukum atas insiden tersebut. Mereka hanya meminta perbaikan keamanan di kolam renang Tirta Jualita serta santunan dari pengelola. Namun, polisi tetap melanjutkan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman kamera pengawas. Akan tetapi, kamera pengawas yang terpasang di kolam renang Tirta Jualita tidak real time. Saat ini, polisi masih mencocokkan saat kejadian dengan rekamannya. Polisi memastikan adanya unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dugaan awal memang ada faktor kelalaian. Faktor kelalaian nanti kita letakkan ada pada siapa faktor kelalaiannya. Apakah memang dari pihak pengelola atau dari pihak lain. Nah, itu nanti bisa kita jawab setelah kami melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Sementara itu, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin melakukan kunjungan ke rumah duka ketiga korban di Klutan, Trenggalek. Dalam kunjungannya, Arifin menyampaikan bela sungkawa serta permohonan maaf kepada keluarga korban. Keluarga korban akan mendapatkan asuransi dan tali asih. Jadi asuransi saat ini sedang dalam pengurusan karena kita bersama dengan Jasara Harja. Kemarin meminta surat keterangan kejadian dan kepolisian sudah kita dapatkan dan sekarang kita uruskan. Dan kalau untuk santunan dan segala macam yaitu bentuk kemanusiaan kita nggak usah dipublis ya, pasti dilaksanakan baik dari pemerintah maupun dari kami personil yang merasa bertanggung jawab atas kejadian ini. Untuk sementara waktu, pemerintah Kabupaten Trenggalek akan menutup kolam renang Tirta Jualita hingga ada perbaikan standar operasional prosedur. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur. Di lokasi lain, pemirsa, seorang wanita tewas berlumur darah dengan belasan luka tusukan benda tajam di dalam mobilnya di Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Heltivia. Ya, temuan korban berawal dari warga yang melihat cucuran darah yang menetes dari sela-sela mobil. Penduduk berkerumun memadati ruas Jalan Klambir 5, Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia pada Rabu malam menyusul ditemukannya jasad seorang wanita di dalam sebuah mobil. Upaya tim Inafis Polrestabes Medan yang melakukan olah TKP di lokasi kejadian sekaligus untuk mengevakuasi korban ke ambulans sempat terhambat akibat ramainya kerumunan massa. Temuan korban berawal ketika warga melihat cucuran darah menetes di sela-sela mobil dan warga sempat berupaya menolong dengan memecahkan kaca mobil. Namun karena ia terluka parah akibat tusukan dan bacokan senjata tajam, nyawanya tak tertolong. Polisi masih melakukan penyelidikan mengenai motif dan pelakunya. Jadi memang ada mayat di dalam mobil seorang wanita ya. Kalau untuk identitas masih kita cari identitasnya. Untuk pelaku sendiri berapa orang, Dan? Ya kalau pelaku ini masih kita lidik ya. Kalau untuk berapa orang nanti kita kabarkan selanjutnya. Kondisi korban tadi ada kebetulan kita lihat ada luka-luka tusukan. Aparat Polrestabes Medan selanjutnya membawa mobil untuk dijadikan barang bukti penyelidikan dan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi. Tuti Alawi Helbis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Seorang wanita ditemukan tewas membusuk di dalam kamar kontrakannya di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Warga geger karena semula mengira bau busuk menyengat bersumber dari bangkai binatang.
Warga geger begitu mengetahui bau busuk yang muncul dari bangunan kontrakan di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, bersumber dari mayat salah satu penghuni kontrakan. Kopinya mana lagi? Kopi. Sandeng. Kopi satu lagi. Mencoba mengurangi bau, kopi bubuk pun ditebar. Korban IF 42 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kontrakannya dalam kondisi nyaris bugil. Posisi korban tertelungkup di atas kasur. Ditemukannya korban berawal saat tetangga kontrakan korban mencari sumber bau busuk menyengat di kontrakan. Saya keliling nyari tikus nggak ketemu tuh. Pas saya naik ke atas tangga, saya cari lagi kan tuh kan baunya dari mana kan. Nggak ada juga bangkai tikus di atas. Pas saya turun tangga ngeliat banyak laler tuh. Banyak laler ngerubung di ventilasi. Di situ ada kecurigaan saya di situ. Mungkin dari dalam kan. Posisi rumah kontrakannya terkunci. Dan kami disaksikan oleh RT RW dan warga setempat menobrak pintu tersebut karena mencium bau busuk ya. Dan benar di dalam terdapat stok mayat berjenis perempuan yang sudah meninggal dunia. Polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan pada jasad korban. Namun demi kepentingan penyelidikan, jasad korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari informasi lainnya pemirsa, hilang selama 4 hari, seorang sopir taksi online asal Malang ditemukan tewas mengenaskan dalam jurang di jalur perbukitan Piket 0 Lumajang, Jawa Timur Rabu sore. Diduga korban dibunuh terlebih dahulu di wilayah Malang sebelum akhirnya dibuang di wilayah Lumajang. Tim gabungan dari unit reserse Polres Lumajang dan Malang langsung mengevakuasi jasad Apris Fajar Santoso, yakni seorang sopir taksi daring warga desa Jumprit, Kabupaten Malang yang ditemukan dalam jurang di jalur perbukitan Piket 0, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Dengan luka di bagian kepala dan leher, diduga akibat benda tumpul dan benda tajam. Penemuan mayat ini berawal dari peristiwa hilangnya pria berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai sopir taksi online di wilayah Malang. Korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga setelah mendapat orderan penumpang pada Sabtu 3 Juni lalu. Korban merupakan sopir mobil online dengan modus para tersangka ini ingin memesan, kemudian di tengah perjalanan para tersangka ini ingin menguasai mobil yang bersangkutan. Ada berapa tersangka ini? Sampai dengan saat ini yang sudah kita amankan ada 2, tapi kami masih terus melakukan pengembangan. Dikhawatirkan ada tersangka lainnya. Di informasi berikutnya, setelah lama bungkam, artis Rebecca Klopper akhirnya buka suara terkait beredarnya video syur mirip dirinya di media sosial. Atas kasus yang menimpanya, penyidik Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri berencana akan memeriksa Rebecca untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelapor. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memulai penyelidikan kasus penyebaran video syur yang disebut mirip dengan artis Rebecca Klopper. Penyelidikan dimulai dengan mempelajari laporan polisi yang dilayangkan oleh Rebecca Klopper beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat, penyidik akan mengundang pelapor Rebecca Klopper yang juga sebagai korban dalam kasus ini. Rebecca akan dimintai keterangan dan klarifikasinya mengenai laporan polisi serta duduk perkara kasus penyebaran video syur yang mirip dengannya. LP tersebut sudah diterima oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. Saat ini LP tersebut masih dipelajari oleh penyidik dan selanjutnya penyidik akan meminta keterangan kepada pelapor dan juga korban. Sementara itu, dalam keterangan persnya, artis Rebecca Klopper yang sebelumnya memilih bungkam akhirnya buka suara terkait beredarnya video syur mirip dirinya di media sosial. Artis muda ini meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan telah melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Saya Rebecca Klopper memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan tersebut.
Dalam hal ini saya mohon maaf juga kepada keluarga saya, rekan kerja, dan klien-klien yang sudah dan mau bekerja sama dengan saya. Termasuk juga Fadli Faisal dan keluarga yang turut menjadi korban dengan adanya berita tersebut. Permasalahan ini sudah saya laporkan kepada polisi di Barreskrim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 untuk memperoleh penanganannya. Ada beberapa akun media sosial yang diduga sebagai penyebar video yang dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh pihak Rebecca Klopper. Mereka dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lainnya, dugaan penipuan yang dilakukan saudara kembar di ibu kota dalam transaksi jual beli telepon seluler telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Rencananya polisi akan menjemput terduga pelaku karena 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan telah menemukan adanya unsur pidana dalam kasus jual beli telepon seluler yang diduga melibatkan 2 saudara kembar. Bahkan kasus itu telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Terkait dugaan penipuan tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima 5 laporan dari warga. Dan semua korban mengaku telah mentransfer uang ke terduga pelaku. Namun, telepon seluler yang dibeli tidak kunjung diterima. Untuk sementara para korban menderita kerugian dengan nilai total 35 miliar rupiah. Terkait dengan penipuan barang-barang elektronik jenis merek Apple, ya, kami dari Polres Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan perkara tersebut dalam proses penyidikan. Ya, saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan. Polres Pelabuhan Belawan menggerebek rumah yang dijadikan tempat praktik judi di kawasan padat penduduk di Kota Medan. Polisi harus menerabas banjir rob untuk menuju lokasi perjudian. Personel Polres Pelabuhan Belawan harus menerabas genangan banjir rob saat menggerebek kampung judi di lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2, Medan Belawan, Kota Medan. Begitu tiba di lokasi, aparat harus membongkar paksa pintu salah satu rumah yang dijadikan lokasi judi. Namun saat penggerebekan ini, aparat tak mendapatkan satupun terduga pelaku. Diduga informasi penggerebekan ini sudah bocor. Agar perjudian di lokasi tak lagi marak, 3 mesin judi tembak ikan dibawa dan disita ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dimusnahkan. Dari 3 titik, yaitu di Kecamatan Belawan dan Medan Labuhan, sudah berhasil kami amankan 6 mesin ikan dan 4 skater dalam kurun waktu 1 bulan. Dan barusan sore hari ini kita mengamankan ada 3 unit, ya 3 unit mesin ikan-ikan ya di wilayah Belawan. Sementara itu, agar informasi penggerebekan tak lagi bocor, Kapolres Pelabuhan Belawan selanjutnya akan menyita seluruh alat komunikasi anggota polisi saat apel berlangsung. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Di informasi lain, pemirsa, warga Sumedang, Jawa Barat ini dikejutkan dengan adanya temuan uang ratusan lembar di dalam kantong plastik. Uang itu ditemukan mengambang di saluran irigasi di tepi sawah. Ditemukan pecahan uang 1.000 sekeresek. Ganti ruginya sejuta. Iya, yang kehilangan silahkan tuh. Inilah kehebohan warga Dusun Neglasari, Sumedang, Jawa Barat saat membersihkan uang yang baru ditemukan di saluran irigasi Selasa sore. Ratusan lembar uang pecahan Rp1.000 itu ditemukan dalam kondisi tertutup lumpur di dalam kantong plastik. Uang yang belum diketahui pemiliknya ini pertama kali ditemukan seorang bocah laki-laki saat sedang bermain layang-layang di pinggir sawah. Saat itu, ia melihat ada kantong plastik besar yang melintas di saluran irigasi. Dan saat dibuka, ternyata berisi uang lebih dari 500 lembar dengan nilai lebih dari Rp500.000.
1.000 yang baru. Kalau jumlahnya itu? Jumlahnya yang nggak dihitung, udah pada bawa itu banyak kantong keresek. Saka bagaimana? Bagus, cuma kotor, ada yang bersih, ada yang kotor ya sebagian gitu. Ada yang bersih, kalau di tengah bersih uangnya itu. Itu nggak ada yang tahu uang siapa? Nggak ada. Penemuan uang ini baru dilaporkan warga kepada pihak kepala desa setempat dan berencana akan dilaporkan ke polisi. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, jasad terbungkus kantong plastik ditemukan warga di rumah kontrakan wilayah Cijerah, Kota Bandung. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Terima kasih Anda masih menyimak rangkaian berita di Fokus Pagi. Sesosok jasad wanita ditemukan terbungkus koper di kawasan Tanah Hutan Raya Raden Suryo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jasad juga ditemukan di kawasan Cijerah, Kota Bandung, terbungkus kantong plastik di sebuah rumah kontrakan. Keberadaan jasad di rumah kontrakan yang terbungkus kantong plastik di Cijerah, Kota Bandung semula diketahui warga yang mencium bau kurang sedap. Sementara pemilik kontrakan mengaku selama ini rumahnya ditempati seorang pria berusia 48 tahun. Memang sudah berapa lama ngontrak di tempat Bapak? Sebulan. Memang sudah meninggal atau gimana Pak maksudnya? Kurang tahu kalau itu ada yang kontrakan satu laki-laki semua, laki sendirian. Laki-laki perempuan Pak? Tinggal berapa orang? Oh sendiri. Tim Inafis Polrestabes Bandung Rabu siang mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi juga belum memastikan apakah jasad itu korban mutilasi atau tidak, dan jenis kelaminnya hingga Rabu sore masih belum diketahui. Kelamin dari si korban? Belum kita, nanti kita buka di. Jadi itu teh ada penemuan mayat di rumah kosong atau rumah ya. Terbungkus itu plastik, masih terbungkus plastik, kita mau buka di rumah sakit. Itu rumahnya kosong atau ada penghuninya? Kontrak. Polisi telah membawa jasad ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Sementara di Jawa Timur, sesosok jasad wanita ditemukan dalam koper terbungkus karung putih ditemukan di Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kabupaten Mojokerto. Korban diketahui berinisial A, berusia 25 tahun, warga Rungkut, Surabaya. Beberapa jam melakukan penyelidikan, Polrestabes Surabaya kemudian mengamankan kekasih korban. Hasil pemeriksaan terduga pelaku membunuh korban awal Juni di sebuah apartemen yang berada di Wonocolo, Surabaya dengan cara menjerat lehernya. Pelaku sudah masih dugaan saja. Iya. Kemudian itu korban hilang sejak kapan sih, menghilang dari rumah? Mulai dilaporkan hilang tanggal 2 Mei kan. Usai olah TKP, jasad korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Pacet, Kabupaten Mojokerto. Penanganan pembunuhan ini selanjutnya dilakukan oleh Polrestabes Surabaya sesuai dengan lokasi pembunuhan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, seorang pria tega membacok leher istrinya hingga tewas. Diduga panik, pelaku pun langsung kabur. Warga sekitar langsung geger mengetahui Subianto ditemukan meregang nyawa di dalam rumahnya di Dusun 18, Desa Purwodari Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Warga langsung mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Insiden tersebut kian membuat warga gempar sebab sebelumnya Subianto telah membacok istrinya, Sri Winarni 50 tahun, menggunakan celurit. Sang istri tewas, sementara Subianto langsung kabur. Dipanggil sama warga, sudah kejadian seperti itu. Nah, saya langsung nguber Pak Subi. Karena posisi Pak Subi bawa arit dan masuk ke rumah. Saya nggak berani sendirian. Saya manggillah Kadus Dusun 3. Nah, setelah di situ banyak warga yang kumpul di situ. Kita juga nggak berani dobrak karena ada banyak keluarga di situ. Diduga insiden maut tersebut merupakan buntut dari cekcok antara pasangan suami istri Subianto dan Sri Winarni. Hingga Rabu petang, polisi masih menyelidiki motif dari peristiwa tersebut. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Kita menuju ke Jawa Barat, ada seorang pencuri yang jadi sasaran amukan massa di Kota Bekasi. Pelaku tertangkap warga lantaran motor curiannya kehabisan BBM.
Kemarahan warga tak terbendung saat pelaku pencurian sepeda motor dievakuasi dari pos keamanan di kawasan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu siang. Petugas kepolisian sempat kewalahan karena banyaknya massa yang hendak memukuli pelaku. Bahkan motor yang hendak membawa maling tersebut ke kantor polisi sempat diadang warga. Tindak pencurian itu terjadi saat korban memarkirkan kendaraannya di halaman rumah. Saat itu ia melihat motornya dibawa kabur maling. Remaja itu kemudian beramai-ramai mengejar pelaku. Maling itu tertangkap karena motor curiannya kehabisan bahan bakar minyak. Pelaku beserta barang bukti motor curian langsung diamankan ke Polsek Bekasi Kota. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Lain lagi di Sumatera Utara, polisi menangkap tersangka kawanan begal terhadap pengendara motor di ruas jalan Medan Binjai. 2 dari 3 tersangka ditangkap dari 2 tempat berbeda, sementara 1 lainnya kabur. Agus Muriot diringkus polisi di Jalan Desa Sumber Melati, Sunggal, Deli Serdang. Agus sempat menyangkal jika ia pelaku begal. Setelah diinterogasi, Agus pun akhirnya mengaku. Polisi lalu meminta Agus menunjukkan di mana keberadaan temannya. Siapa yang 2 lagi? Siapa? Hah? Yang 2 lagi siapa? Yang main Scoopy. Pengen 1 lagi? Berkat petunjuk Agus, polisi meringkus Benget di sebuah warung internet. Sama seperti Agus, Benget tak mau mengaku jika ia pelaku begal. Polisi lalu membawa Agus dan Benget ke Mapolsek Sunggal. Sebagai barang bukti, polisi menyita senjata tajam dan uang tunai serta ponsel yang diduga hasil dari menjual sepeda motor korban. Masih ada yang kita buru, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengamankan pelaku tersebut. Untuk sepeda motor korban sendiri telah dijual oleh pelaku, mudah-mudahan kita cepat mengetahui di mana keberadaan. Atas perbuatannya, kedua pelaku ditahan di sel tahanan Polsek Sunggal. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara. Tuti Alaya Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Sementara di Jakarta, 4 orang pembegal tertangkap kamera pengawas saat merampas motor milik pengemudi ojek daring di Jalan Persahabatan Timur, Pulau Gadung. Untuk melumpuhkan korbannya, para pelaku menghantam dengan batu hingga korban terjatuh. Pengemudi ojek daring yang tengah melaju di Jalan Persahabatan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur menjadi korban perampasan motor Rabu dini hari. Korban dipepet oleh 4 orang yang menggunakan sepeda motor dan salah satu diantaranya memukulkan batu di wajah korban. Motor korban yang terjatuh itu kemudian dibawa lari para pelaku meski korban sempat mempertahankan motornya. Korban bawa motor? Dia lagi pas mau terima orderan Gojek, tapi kan jadi jalannya pelan. Iya. Nah, oh itu pengemudi Gojek korbannya? Iya. Oh. Gojek juga dia pas lagi Gojek. Lalu? Dia langsung dipepet sama 2 motor. 2 motor berapa orang itu? 4 orang? 2. Itu perampasan motor itu telah dilaporkan ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, rumah milik warga desa di Gembong, Pati, Jawa Tengah diteror oleh orang tak dikenal. Kaca jendela rumah itu pecah diduga karena ditembak sehingga membuat pemilik rumah ketakutan. Rumah milik Muhari, warga desa Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami pecah kaca di bagian depan rumahnya. Diduga pemirsa kaca itu ditembak karena pada saat kejadian pemilik rumah dan warga sekitar sempat mendengar suara letusan. Polisi yang menerima laporan ini sudah melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Namun petugas belum menemukan proyektil peluru di lokasi kejadian dan masih menyelidiki motif yang dilakukan oleh pelaku. Kita koordinasi sama Polresta Pati dan sepatutnya kita olah TKP. Jadi masih diduga itu penembakan karena sampai saat ini terkait BB-nya atau yang diduga. Seorang ibu rumah tangga di Pontianak, Kalimantan Barat diamankan polisi lantaran diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, pada kasus yang sama polisi juga berhasil mengungkap
kasus TPPO dengan korban yang mencapai 400 orang lebih. Jajaran Satreskrim Polres Pemalang menggelar olah tempat kejadian perkara di kantor PT SMS yang berlokasi di Desa Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Perusahaan ini diduga telah merekrut serta menyalurkan tenaga kerja migran ilegal ke sejumlah negara. Sejumlah dokumen pemberangkatan pekerja migran juga disita untuk dijadikan barang bukti. Selain menyita barang bukti, petugas juga menetapkan Ade Irawan selaku Direktur Utama PT SMS sebagai tersangka. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini terungkap berawal dari kecelakaan kapal Tiongkok di Samudra Hindia pada 16 Mei 2023 lalu. Saat diperiksa ternyata kapal mengangkut tenaga kerja migran ilegal asal Indonesia. Perusahaan ini telah memberangkatkan hampir 447 awak kapal, sedangkan yang 114 belum diberangkatkan. Setelah kita lakukan kegiatan ini, maka perusahaan itu mendapatkan suatu modus operandi bahwa dia tidak mempunyai izin terkait migran di Indonesia. Bahkan surat izin perekrutan perusahaan tidak dapat terkait dengan SIUP BPAK atau surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal tidak ada sama sekali. Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, seorang ibu rumah tangga juga diamankan polisi lantaran diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang. Saat ditangkap, pelaku berinisial MU diduga akan mengirim 6 orang pekerja migran atau PMI ilegal melalui Bandar Udara Supadio, Pontianak. Kasus ini menambah deretan kasus TPPO yang berhasil diungkap petugas. Saat ini Kalimantan Barat masih dijadikan daerah persinggahan atau transit oleh para pelaku perdagangan orang. Saat ini Mabes Polri telah membentuk tim Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO. Menyusul maraknya kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Apakah itu backingnya itu dari aparat keamanan? Apakah itu backingnya seandainya ada aparat pemerintahan? Kita tidak akan pandang bulu. Termasuk bila ada oknum aparat kepolisian yang menjadi backing. Saya ulangi, bila ada aparat kepolisian yang menjadi backing TPPO, kami pastikan akan ditindak tegas. Satgas TPPO akan bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, salah satunya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk melacak aliran dana para sindikat. Tim Liputan melaporkan. Diduga kerap jadi pemicu kejahatan jalanan, aparat gabungan terus gemparkan razia di sejumlah wilayah di Kota Bogor, Jawa Barat. Informasinya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 700 jenis obat ilegal impor senilai 10 miliar rupiah yang dijual bebas secara daring. Berbagai jenis obat, suplemen dan kosmetik ilegal itu diduga mengandung zat berbahaya dan berefek negatif terhadap kesehatan. Inilah 700 jenis obat, suplemen, pangan olahan hingga kosmetik ilegal yang diamankan Badan POM dan kepolisian dari sebuah gudang. Obat-obatan berbahaya ini dijual secara daring lewat akun bernama Apotik Resmi yang faktanya seluruh barang-barang itu merupakan hasil impor yang kemudian dijual secara ilegal karena tanpa izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan patroli tim cyber BPOM bersama Polri pada bulan Mei 2023 lalu, 700 jenis dan sekitar 23.000 buah obat ilegal yang disita ini mempunyai nilai ekonomi keseluruhan diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah. Sedangkan pemiliknya hingga kini sedang dalam pemeriksaan aparat kepolisian. Pada saat ini yang khusus akan kami laporkan adalah adanya akun yang disebut dengan Apotek Resmi. Nama akunnya Apotek Resmi juga memberikan persepsi ya bahwa ini adalah apotek yang resmi gitu ya. Padahal tidak terdaftar di izin penyelenggara sertifikat informasi. Nah, di akun ini ditemukan berbagai produk obat makanan yang ilegal dan membahayakan
Kerap menjadi pemicu kejahatan jalanan, aparat Satpol PP dan petugas kepolisian memusnahkan ribuan minuman keras di kantor Satpol PP Kota Bogor. Ribuan botol minuman keras tersebut diamankan dari toko-toko kelontong yang dijual tanpa izin. Aparat gabungan Satpol PP dan petugas Sat Narkoba Polresta Bogor menggelar razia minuman keras atau miras di kawasan Mawar, Kota Bogor. Petugas mendapati penjualan miras yang dijual secara bebas di sebuah warung berkedok toko kelontong. Guna mencegah peredarannya secara luas, Rabu siang, petugas memusnahkan ribuan miras dari hasil operasi sejak 2 bulan terakhir di kantor Satpol PP. Sebanyak 1.845 botol miras berbagai merek langsung dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. Minuman keras kerap memicu tindakan kriminal seperti tawuran, balapan liar, dan premanisme di kota hujan. Izin itu untuk alkohol golongan A di Bogor masih dibolehkan, tapi harus mengurus melalui NIB. Nah ini kita kemarin sudah cek juga, memang tidak memiliki izin tersebut, makanya kita ambil minumannya berupa alkohol di bawah 5%, ada juga yang di atas 5% golongan B dan C yang kita amankan juga. Petugas akan terus menggelar razia serupa agar tak merenggut korban jiwa. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Lebih dari 4.000 butir pil ekstasi, puluhan kilogram ganja dan sabu-sabu dimusnahkan aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Barang bukti senilai 7 miliaran rupiah tersebut diamankan dari tangan 10 tersangka. Perang terhadap praktik peredaran narkoba di tanah air terus dilakukan aparat kepolisian dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap beberapa kasus dengan 10 orang tersangka. Tak tanggung-tanggung, barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 4.900 butir pil ekstasi, lebih dari 3.000 gram sabu-sabu hingga 62,4 kilogram ganja. Karena telah berkekuatan hukum tetap, barang bukti narkoba senilai 7 miliar rupiah itu kemudian dimusnahkan dengan cara di blender. Dari pengakuan tersangka bahwa mereka sudah kesekian kalinya melakukan transaksi narkoba, dan salah satu diantaranya ini yang keempat, yang transaksi keempat yang mereka lakukan yang berhasil kita amankan. Artinya ada transaksi-transaksi sebelumnya yang memang sudah terlanjur Bribka Andri Dharma Irwan, anggota Brimopolda Riau, mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Kedatangannya untuk meminta perlindungan terkait curhatannya di media sosial yang mengungkap setoran ratusan juta rupiah ke atasannya. Didampingi oleh ibunya, Bribka Andri Dharma Irwan mendatangi kantor LPSK untuk meminta perlindungan pada Rabu malam. Anggota Brimopolda Riau ini mengunggah curhatan adanya setoran sekitar 650 juta rupiah kepada atasannya. Melalui tangkapan layar, Bribka Andri membeberkan percakapannya hingga viral di media sosial. Uang itu diberikan ke komandannya agar ia tidak dimutasi ke wilayah lain. Namun meski sudah memberikan uang ratusan juta rupiah, dirinya tetap dimutasi secara demosi. Buntut dari kasus tersebut, atasan Bribka Andri kini telah dicopot dari jabatannya. Meski belum menerima adanya intimidasi, Bribka Andri tetap meminta perlindungan dari LPSK karena khawatir akan ada dampak yang ditimbulkan atas mencuatnya kasus tersebut. Saya dan Ibu intinya mencari keadilan. Sejauh ini setelah Abang memviralkan yang itu, apakah sudah ada tekanan atau apa Bang hingga akhirnya Abang memutuskan melapor ke polisi? Yang secara nyata memang kita belum ada misalkan, namun yang kita khawatirkan setelah ini viral nantinya akan ada efek ke kita jaga-jaga. 8 nelayan di Pangkep, Sulawesi Selatan yang kerap menangkap ikan menggunakan bom diamankan polisi. Saat akan ditangkap, petugas sempat terlibat kejar-kejaran di tengah laut karena para nelayan berusaha kabur. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di perairan sebelah selatan Pulau Tambakulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
Sejumlah nelayan yang teridentifikasi sering menangkap ikan menggunakan bom terus memacu perahunya saat mengetahui kedatangan petugas dari Satuan Polairut Polres Pangkep. Kawanan nelayan yang memang telah masuk dalam target operasi polisi ini akhirnya menyerah setelah kehabisan bahan bakar. Salah satu nelayan bahkan membuang sejumlah barang bukti bahan peledak serta hasil tangkapan ikannya ke laut. Dalam operasi ini polisi menangkap 8 nelayan yang berada di perahu. Selain menggunakan bom, para nelayan ini juga kerap beraksi menggunakan obat bius agar lebih mudah panen ikan saat melaut. Awalnya dilakukan patroli rutin. Pada saat berada di seputaran sebelah selatan Pulau Tambakalu, ditemukan ada salah satu kapal lorok yang mencurigakan. Terus pada saat didekati oleh personil Satpol Air, mereka sempat melarikan diri. Terus dilakukan pengejaran. Tidak lama kemudian mereka berhenti. Terus ditemukanlah barang-barang bukti yang dijelaskan tadi. Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan tersangka untuk melaut seperti jaring ikan, alat menyelam, mesin kompresor, serta satu perahu kayu sebagai barang bukti. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari informasi selanjutnya, seekor buaya muara dengan panjang nyaris 5 meter terperangkap pukat nelayan Gorontalo Utara di Gorontalo pada Rabu pagi. Bermodalkan tali dan bambu, warga beramai-ramai menangkap buaya dan mengevakuasinya ke daratan. Kabar tertangkapnya seekor buaya sepanjang nyaris 5 meter menghebohkan warga yang ramai menunggu di tepi pantai. Menggunakan tali dan bambu, warga di pesisir Hulapa Pantai, Desa Bulalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara ini beramai-ramai mengevakuasi buaya ke daratan. Buaya ini pertama kali ditemukan seorang nelayan yang akan menangkap kepiting. Betapa terkejutnya ia melihat seekor buaya besar terperangkap di dalam pukat. Dibantu warga, mereka melepaskan buaya dari jerat pukat dan menangkapnya. Tangkap dengan tali, Pak. Tangkap dengan tali. Ya. Baru dia Riki di sana ada rumput laut. DP tali ikan di dalam, DP badan. Jadi itu kan langsung ikat. Ada perlawanan. Ada perlawanan juga, Pak. Sebenarnya ada seekor buaya lain berukuran lebih besar yang terjerat pukat. Namun buaya sepanjang 6 meter tersebut berhasil kabur. Hingga Rabu petang, buaya yang ditangkap masih berada di halaman rumah warga dengan kondisi terikat. Pihak pemerintah desa telah melaporkan penangkapan satwa dilindungi ini kepada pihak BKSDA Gorontalo yang akan mengevakuasi buaya ke tempat penangkaran buaya. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo Utara, Gorontalo. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, puluhan dalang dan seniman se-Indonesia menemui bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di rumah dinas Puri Gede, Kota Semarang untuk menyampaikan dukungan mereka. Sementara itu Sekretariat Bersama Kuning Ijo Biru pendukung Anies Baswedan mendatangi markas Partai Demokrat untuk menyatakan dukungan agar Agus Harimurti Yudhoyono dipilih sebagai cawapres Anies Baswedan. Sekretariat Bersama Sekber Kuning Ijo Biru atau KIB pendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 Rabu siang mendatangi markas Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka ingin menyampaikan dukungannya agar Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bisa disandingkan dengan baca pres Anies Baswedan. Sekber KIB menilai sosok berlatar belakang militer akan menjadi sosok yang ideal bagi Anies dalam Pilpres 2024 mendatang. Pada kesempatan yang sama, AHY mengapresiasi usulan Sekber KIB dan akan menyampaikan hal tersebut kepada Anies Baswedan. Atas semua aspirasi tadi tentu saya menyampaikan terima kasih dan ini merupakan sebuah paling tidak tanggung jawab secara moral baik kepada saya dan teman-teman Demokrat yang juga tadi hadir mendampingi saya di Auditorium Yudhoyono, yang intinya mari kita terus lanjutkan ikhtiar. Kami juga sepakat bahwa perlu segera karena kita juga ingin lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi. Di Semarang, Jawa Tengah,
dalang dan seniman yang tergabung dalam Forum Komunikasi Seniman Dalang Indonesia menyatakan dukungannya pada Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Mereka menilai Ganjar merupakan sosok pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap seni budaya serta pribadi yang merakyat. Pada kesempatan ini, Ganjar diberi wayang kulit tokoh Prabu Kresna yang merupakan simbol pemimpin yang bijak dan mampu menjalankan amanah. Ya, mereka perlu mendapatkan perhatian, kira-kira akses lah, ya, agar mereka tetap bisa eksis, menjadi satu profesi yang bagus, gitu ya, dan tentu saja kita tidak kehilangan seni dan budaya tanah air yang asli. Maka saya pesankan, yuk anak-anak muda, generasi muda untuk ikut, yuk makin profesional, yuk masuk ke dunia digital, yuk. Pada kesempatan yang sama, para dalang dan seniman berharap Ganjar terus peduli pada pelestarian seni budaya, bukan hanya Jawa secara khusus, namun seluruh budaya Nusantara harus terjaga jika dirinya terpilih menjadi presiden. Tim Liputan melaporkan. Diduga akan menipu 2 perempuan lansia untuk umroh, 3 orang pria diamankan warga di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih sudah kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, 4 bangunan ruko yang berada di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Hal itu mengakibatkan 1 orang karyawan toko yang terjebak di lantai 2 bangunan tewas. Kobaran api yang begitu besar melahap bangunan rumah toko di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Bahan material yang mudah terbakar di dalam ruko semakin membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung terus berjibaku memadamkan si jago merah yang terus membara. Akhirnya dalam kurun waktu 5 jam, dengan bantuan 20 mobil damkar, api yang melahap 4 bangunan ruko ini akhirnya dapat dipadamkan. Nahas, 1 orang pekerja ruko ditemukan tewas karena terjebak di lantai 2. Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi kejadian pada Rabu malam langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Barusan ada 1 orang perempuan, usia ditaksir menurut informasi 48. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Yuyun. Itu korban tuh sebagai apa, pekerja atau pemilik ruko? Menurut informasi sementara bahwa korban adalah pegawai dari ruko. Sementara itu, penyebab kebakaran ini masih diselidiki aparat kepolisian. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Masih di Jawa Barat, kawanan pelaku penipuan diamankan warga di kawasan Cimanggis, Depok. Para pelaku yang terdiri dari 3 orang pria itu berupaya menipu 2 perempuan lanjut usia dengan iming-iming berangkat haji dan umroh. Emosi warga memuncak saat mengamankan 3 orang pria yang diduga kawanan penipu di kawasan Cimanggis, Kota Depok. Petugas dari Polsek Cimanggis yang datang ke lokasi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Cimanggis. Peristiwa berawal saat para pelaku yang berada di dalam mobil melihat 2 perempuan lansia berinisial Y dan A keluar dari gang di Jalan Industri Kapal Cimanggis, Kota Depok. Kepada para korban, ketiga pelaku minta diantar ke Masjid Kubah Emas Depok. Para pelaku kemudian mengiming-imingi korban dengan menawarkan akan diberangkatkan haji dan umroh, serta diberi uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, pelaku juga meminta kepada korban untuk menukarkan uang negara Peru dan Korea Utara dengan uang rupiah yang dimiliki korban. Salah satu korban langsung menyerahkan kalung emas yang ia gunakan, sementara 1 korban lain turun dari mobil untuk mengambil uang tabungannya di rumah. Nah, setelah sampai di rumah, dibawa uang tersebut dan ditegur oleh anak korban yang kedua yang menyatakan bahwa ibu mau kemana, dan tersadar ibu tersebut kemudian memberitahukan kronologis kejadian kepada anaknya, dan korban yang pertama masih di dalam mobil kemudian massa beramai-ramai ke sana
untuk mengamankan pelaku. Diketahui pelaku berjumlah 3 orang, namun satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih diburu oleh pihak kepolisian. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 unit minibus yang digunakan pelaku dan sejumlah mata uang negara Peru dan Korea Utara yang sudah kadaluarsa. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, seluruh jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Dengan tuntasnya kedatangan jemaah haji gelombang pertama, kini petugas haji Indonesia di Arab Saudi fokus pada pemberangkatan jemaah haji dari Madinah menuju ke Mekah. Ini termasuk mengevakuasi jemaah yang sakit. Ya, berikut laporan Anton Bahtiar Rifai dari Madinah Al-Munawwaroh. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akhirnya tuntas sudah. Ini seiring dengan kedatangan kloter terakhir jemaah Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Dengan demikian, sebanyak 99.805 jemaah haji Indonesia dari 260 kloter telah tiba di Madinah. Selanjutnya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Dakar Madinah lebih memfokuskan pada pemberangkatan jemaah haji dari Madinah menuju Mekah. Sejauh ini, lebih dari 38.000 jemaah telah diberangkatkan menuju Mekah. Proses pemberangkatan akan terus berlangsung hingga 16 Juni nanti. Sedangkan jemaah haji Indonesia yang tertahan di Madinah karena sakit dan harus menjalani rawat inap akan dievakuasi mulai 9 Juni. Berikut keterangan Kepala PPIH Dakar Madinah. Seluruh jamaah untuk gelombang pertama alhamdulillah telah tiba di Madinah. Dari jamaah tersebut kita mendapati ada yang dirawat di KKHI atau juga rumah sakit Madinah. Ada sekitar 64 jamaah. Jamaah yang masih tertahan di Madinah kita akan evakuasi bersama-sama dengan petugas kesehatan dan jamaah terakhir yang akan meninggalkan Madinah nanti pada tanggal 16 Juni. Jemaah haji Indonesia gelombang kedua akan tiba di Jeddah, Arab Saudi, tepatnya di Bandara Internasional King Abdul Aziz mulai 8 Juni ini. Para jemaah haji Indonesia gelombang kedua diharapkan telah mengenakan kain ihram sejak di embarkasi pemberangkatan tanah air, karena niat untuk melaksanakan umroh wajib akan dilaksanakan saat pesawat melintasi Yalamlam atau saat di bandara. Dari Madinah, Arab Saudi, Anton Bahtiar Rifai melaporkan. Nah, bagi jemaah calon haji Indonesia yang berangkat dari Madinah menuju Mekah, diminta untuk tidak berpindah bus dengan alasan apapun, karena konsekuensinya bisa diturunkan dari bus. Ya, karena sejauh ini sudah ada 9 kasus jemaah calon haji Indonesia yang diturunkan dari bus. Proses pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah masih akan terus berlangsung hingga 16 Juni nanti. Namun masih ada jemaah yang kurang disiplin dengan tidak menggunakan bus yang sudah ditentukan dan berpindah ke bus lain. Sehingga jemaah tersebut akhirnya diturunkan dari bus. Kepala Seksi Layanan dan Kepulangan PPIH Dakar Madinah Cecep Nur Samsi mengatakan sejauh ini sudah ada 9 orang jemaah calhaj yang turunkan dari bus. Hal itu terjadi karena sopir bus tidak bersedia menanggung risiko, mengingat paspor jemaah sudah dikelompokkan sesuai bus yang sudah ditentukan. Akhirnya ke-9 jemaah itu diantar menggunakan bus petugas haji Dakar Madinah. Kasus ini terjadi sudah beberapa kali karena orang tersebut pada saat keberangkatan ke Mekah dia tidak mematuhi, artinya tidak sesuai dengan rombongannya. Sementara kami dari pihak Dakar dan pihak muasasah sudah mengelompokkan paspor sesuai dengan bisnya. Ketika orang tersebut masuk ke bis lain, maka supir bis akan mengeluarkannya karena dia juga tidak mau menanggung resiko. Ya, konsekuensinya akan diturunkan, Pak ya? Akan diturunkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Berbicara dalam Ecosperity Week 2023 di Singapura, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat melontarkan candaannya. Ini seolah-olah dirinya salah membaca teks pidato. Guyonan ala Presiden Jokowi soal siapa yang akan memenangkan pemilihan Presiden Indonesia tahun depan itu otomatis mengundang gelak tawa hadirin. Berikut kita simak cuplikan pidato Kepala Negara. I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech. I'm sorry, I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious
about it. I'm sorry. But seriously, our friends in Singapore know us so well that whoever will lead Indonesia will be focused on turning this magnificent country into the powerhouse and giant of Asia. Seluruh kedutaan besar Inggris di berbagai negara, termasuk Indonesia, turut merayakan pesta ulang tahun Raja Charles III atau King's Birthday Party. Acara yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan itu turut dihadiri sejumlah politisi hingga menteri. Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia menggelar perayaan ulang tahun Raja Charles III atau King's Birthday Party pada Rabu malam. Perayaan ini dihadiri ratusan tamu undangan, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Tak hanya itu, tamu undangan dari perwakilan senior ASEAN, pebisnis, politisi, TNI, Polri juga hadir pada perayaan King's Birthday Party yang digelar di salah satu hotel di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Pada perayaan ulang tahun Raja Charles III ini, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berharap agar persahabatan dan kerjasama Indonesia dengan Inggris semakin erat. Selamat ulang tahun kepada Raja Charles yang ketiga, dan semoga kerjasama Indonesia-Inggris membawa kedamaian dan kesejahteraan untuk rakyat di dua negara. Terima kasih. Dalam acara ini juga turut dimeriahkan oleh penampilan band militer Inggris The Royal Yeomanry yang membawakan lagu National Anthem hingga sejumlah lagu dari penyanyi asal Inggris. Tidak hanya itu, beragam hidangan makanan khas Inggris juga disajikan, mulai dari berbagai jenis keju, dried fruit, biskuit, hingga coronation pasty juga ada untuk memanjakan lidah para tamu undangan. Cira Caniago dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menu khas Sunda termasuk kuliner yang punya banyak penggemar, termasuk saya. Nah, ini dia, Jem. Di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada makanan Sunda yang tersaji secara prasmanan. Wah, aneka lauk siap santap langsung menyambut begitu masuk ke sebuah rumah makan Sunda ala Cianjur di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Pilihan menunya banyak banget. Banyak kayak tumisan kayak tumis pare, urap, kredok, itu kan khas Sunda. Terus ayam goreng kremes juga di sini, ayam bakarnya kita bumbunya punya bumbu sendiri gitu, beda sama yang lain. Kalau datang ke sini dalam kondisi lapar banget, bisa kalap nih. Semua lauk diambil, haha. Banyak banget pemirsa pilihan lauknya. Tadi udah ada daging, ada ikan, terus juga di sini ada, wah, ikan kesukaan saya nih, ikan asin peda. Wow, mantap. Saya akhirnya memilih ikan asin peda, karedok, dan tumis oncom. Saya juga pilih ayam kampung goreng kremes yang merupakan salah satu menu andalan di sini. Nah, ini salah satu menu favoritnya, yaitu adalah ayam goreng kremes menggunakan ayam kampung kayak gini. Dan sebelum digoreng, harus dimasukkan terlebih dahulu ke adonan yang sudah dikasih rempah-rempah. Setelah pilih lauk, saatnya cari meja makan. Saatnya kita makan, pemirsa. Nah, ini nasinya dikasih satu bakul, tapi hitungannya per orang. Per orangnya cuma 7.000 aja, dan bisa nambah sepuasnya. Nah, tenang aja. Biasanya orang Sunda nggak afdol kalau makan, tapi nggak ada sambal. Di sini disediakan 3 sambal sekaligus dan juga gratis. Saatnya kita mencoba. Daging ayam kampungnya empuk, oncomnya enak, sambalnya juga pedas tapi gurih. Langsung coba pedanya. Ikan asin. Banyaknya pilihan lauk di sini bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari Rp25.000. Nah, pemirsa, saya keenakan. Soalnya kayak berasa pulang kampung. Ada ikan asin, terus juga ada lalaban, ditambah juga ada karedok. Ini benar-benar rasanya kayak masakan rumahan,
Walaupun suasananya ini panas karena penuh banget sama pembeli dan juga rasa pedasnya dari sambal, tapi ini nggak mengurangi rasa kenikmatan untuk menyantap masakan dari khas Sunda ini. Dari Jakarta, Gibran Sandi, Dovianda melaporkan. Wow, laporan tadi sekaligus untuk jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jimmy Darusman, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda, dan sampai jumpa.